Halo Sobat Safety, balik lagi di podcast K3. Siap nemenin kamu dengan obrolan yang seru dan juga penuh insight di seputar dunia K3. Di sini saya, Ramadhani Kusuma-Wijaya dari K3 Angkatan 2025, selaku moderator dari podcast K3 di episode 23 kali ini. Dengan mengusung tema, Stop Jadi Penonton, cara memberi pertolongan saat terjadi kecelakaan di lingkungan kerja. Oh iya Sobat Safety, di podcast kali ini ada yang menarik loh Sobat Safety, di mana nantinya akan ada sesi kuis yang memperebutkan hadiah yang menarik tentunya. Jadi buat Sobat Safety, untuk terus pantengin atau saksikan podcast ini sampai akhir ya. Nah, buat para pendengar dan juga penonton dari podcast K3 di hari ini, tentunya udah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita lalui lewat hasil survei nih, teman-teman. Nah, jadi tenang aja Sobat Safety. Di sini saya sendiri, Rama selaku moderator dari podcast K3, udah bersama dengan narasumber yang tentunya nantinya akan menarik dan juga nih Sobat Safety, nantinya akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi khususnya di dunia K3. Nah, di sini saya udah bersama dengan Mas Adit. Halo, selamat pagi Mas Adit. Selamat pagi Mas Oke, Rama. baik. Terima kasih Mas Adit sebelumnya. Jadi teman-teman, di sini udah ada dengan narasumber kita yang pastinya nantinya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan hasil survei. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau di sesi selanjutnya, kita boleh kenalan dulu atau dari saya sendiri itu akan menanyakan terkait dengan kabarnya terkait dengan Mas Radit. Oke, bagaimana kabarnya Mas Radit hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas sebelumnya dari saya sendiri itu udah hadir di podcast pada kesempatan hari ini. Nah, oh iya, para Sobat Safety, diinsikan saya sudah bersama dengan Mas Adit dari angkatan 2011, betul ya Mas ya? Nah, buat para Sobat Safety, tentunya itu masih pada bingung nih, kayak siapa sih sebenarnya sosok Mas Adit ini dan di mana dia bergerak di bidang apa sekarang dan juga ceritanya semasa di kuliah itu seperti apa. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Mas Adit seperti apa? Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya. Nama saya Lutfian Aditya, biasa dipanggil Adit. Saya alumni Teknik K3 angkatan 2011. Jadi saat ini saya bekerja di PT TPC Indo Plastic and Chemicals, jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang petrochemicals di Gresik. Posisi saya saat ini safety engineer, jadi seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit. Jadi sekarang itu bergerak di bidang industri petrochemical. Oke, jadi teman-teman, emang Mas Adit ini merupakan alumni dari K3 PPNS, Teknik K3 PPNS angkatan 2011, betul ya Mas? Nah, mungkin nih dari para Sobat Safety itu masih kayak bingung nih Mas, kayak mereka pengen tahu nih ceritanya pada waktu di kuliah nih Mas. Nah, kan udah ada gap lumayan jauh nih Mas. Nah, dari Mas Adit sendiri, di masa-masa Mas Adit itu di dunia perkuliahan itu seperti apa nih Mas? Boleh diceritakan? Jadi masa kuliah saya kan di tahun 2011 sampai 2015 ya. Ya mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Jadi kalau kuliah di Poltek itu pasti jadwalnya kita padat. Kemudian jadwal perkuliahan kita juga sudah dari awal sudah disusun oleh kampus itu sedemikian rupa kita nggak bisa milih mata kuliah yang kita ambil kan. Betul. Kemudian jadwal kita dari pagi sampai sore itu pasti padat. Oh ya. Yang fungsinya melatih kedisiplinan kita ya pasti kan. Karena di dunia kerja juga sama nantinya. Kita datang pagi, istirahat siang, sore pulang seperti itu. Oke. Kemudian selain kegiatan di kampus, ya mungkin juga ada kegiatan di luar kampus kan seperti organisasi, kemudian hobi juga sama lah. Seperti teman-teman yang lain, seperti itu. Oke, jadi memang walaupun gap tahunnya itu lumayan jauh, tapi terkait dengan kehidupan kampus ini sebenarnya ya hampir kebanyakan besar itu seperti itu aja ya Mas ya. Oke, jadi begitu ya Sobat Safety terkait dengan dunia perkuliahan dari Mas Adit itu sendiri. Nah, kita berhubung di podcast kali ini itu membawakan tema terkait dengan stop jadi penonton, cara memberi pertolongan saat terjadi kecelakaan di lingkungan kerja. Jadi begini nih Mas Adit, di masa-masa kini itu terkait dengan psikologis terbesar bahwasanya di lingkungan kerja tersebut itu ada mungkin kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Nah,
buat para karyawan di lingkungan industri tersebut itu mungkin kayak merasa bingung nih Mas. Contoh ada suatu kecelakaan di lingkungan kerja itu pukul 9.00. Nah, dari karyawan yang ada di lingkungan situ itu cuma hanya menjadi penonton saja. Nah, otomatis dari psikologis seorang karyawan tersebut itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adit. Kenapa sih mereka itu nggak berani menolong, hanya sebatas menjadi penonton saja, Mas? Izin jawab Mas ya. Jadi gini, biasanya ketika kita nemu kasus kecelakaan kerja, kemudian kita melihatnya ya, kita mau nolong itu biasanya anggapan dari seseorang seperti ini. Terjadi yang namanya miss of responsibility. Artinya, oh ini bukan tanggung jawab saya ini. Oh, iya. Jadi mungkin kalau ada kecelakaan, langsung aja hubungin klinik, hubungin bu suster atau hubungin orang safety. Biasanya dia kan menolong karena bukan tanggung jawabnya. Atau mungkin dia mau nolong tapi dia takut salah. Artinya dia nggak tahu caranya ya. Jadi secara basic knowledge-nya maupun awareness tentang P3K dia kurang tahu gitu. Kemudian yang ketiga dia karena pelatihan yang kurang. Ya, dia tidak tahu cara menanganinya lah. Ya akibatnya ya, dia kan menjadi yang dampak yang kedua tadi, takut salah dan takut disalahkan. Kemudian yang terakhir mungkin dia sudah dapat ilmunya, tapi secara mental dia tidak berani, ya karena kurang pengalaman atau apa, atau terjadi dampak yang tidak diinginkan terhadap korban yang terjadi kecelakaan kerja tadi. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Jadi aku sempat menghiraukan sih Mas, terkait dengan kenapa sih karyawan itu cuma menjadi penonton saja, nggak menjadi penolong. Sebenarnya dari karyawan-karyawan yang ada di lingkungan industri tersebut itu dia punya hak nggak Mas buat menolong? Dan kalau semisal nih dia punya hak untuk menolong seseorang yang terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu apakah perlu pelatihan khusus dari sebuah perusahaan tersebut atau bagaimana, Mas? Jadi gini, di kaidah P3K itu sebelum kita menyentuh korban itu kan biasanya kita mengamankan area dulu ya. Jadi korbannya itu apakah di tengah jalan, di dekat area yang dilewati lalu lalang kendaraan. Kalau korbannya seperti itu maka kita harus sisihkan dulu kan, dipindahkan ke tempat yang aman. Kemudian call for help ya, itu yang paling penting. Jadi kita harus meminta bantuan. Sedikit tindakan seperti kita melakukan mencari bantuan itu juga salah satu tindakan yang aman. Ya kita nggak punya ilmu, tapi kita dengan meminta bantuan dengan cepat, seperti menelpon ambulan, menelpon tim medis, itu juga salah satu contoh tindakan yang tepat dan aman supaya kita dapat menolong korban tadi. Ya meskipun kita nggak punya basic tadi seperti itu. Kemudian untuk training ya, training P3K, kalau kita bilang berdasarkan peraturan pemerintah kan ada ya. Kalau nggak salah nih, nanti tolong dikoreksi kalau salah ya. Permenaker nomor 15 tahun 2018 itu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Jadi kalau perusahaan di mana dia punya 100 perusahaan itu dalam kondisi perusahaan resiko sedang, itu minimal satu petugas P3K tiap 150 orang. Kemudian kalau perusahaan resiko besar, itu tiap 100 orang harus punya satu. Nah, praktikalnya kan kita nggak mungkin untuk mensertifikatnya semua karyawan nih, misal kita punya 100 karyawan nih, nggak mungkin kan karena mungkin terbatas kos dari perusahaan. Betul. Praktikalnya menurut pengamatan saya nih, biasanya perusahaan itu akan mentraining berdasarkan basic dari requirement tadi, satu atau mungkin 2 orang, kemudian yang lainnya bisa diikutkan untuk in-house training. Jadi secara basic knowledge beberapa karyawan itu tahu, dan untuk memenuhi sertifikat juga comply karena sesuai perundangan juga seperti itu tadi. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Adit. Tadi itu aku sempat bertanya-tanya nih Mas, terkait dengan semisal nih contoh dari karyawan itu emang dia udah diberikan pelatihan sama sebuah perusahaan walaupun dia tidak bergerak di bidang K3 di perusahaan tersebut. Nah, tapi gimana sih Mas pandangan dari orang lain? Contohnya nih ada karyawan ini yang udah melakukan pelatihan. Nah, tapi ada juga yang belum melakukan pelatihan. Nah, yang belum melakukan pelatihan ini melihat orang yang sudah mendapatkan pelatihan dan pada saat itu juga ada terjadi kecelakaan kerja nih Mas. Nah, sebenarnya pandangan orang lain terhadap kita
sebagai penolong itu seperti apa Mas? Karena kan kita juga masih dibilang muda begitu, belum sebanyak itulah buat pengalaman terkait dengan cara kita buat menolong kecelakaan di lingkungan kerja. Oke, katakanlah teman-teman adik-adik ini baru lulus ya, kemudian terjun ke tempat kerja. In case ada kejadian tadi, kita mau nolong kan, anggapan orang bagaimana kan, seperti itu ya. Betul. Anggapannya gini, yang penting kita punya basic knowledge-nya, kita punya basic awareness-nya, kemudian kita bantu tolong, itu langkah yang bagus gitu. Jadi persepsi orang gitu disampingkan dulu lah, artinya gitu. Artinya gini, kita punya, kan kalau kita di kampus itu kan di semester 4 itu kita dapat teori 2 SKS ya. Oh iya. Semester 5 itu 3 SKS untuk praktek ya. Kemudian kita juga sertifikasi ahli K3 umum. Sebelum menolong korban mungkin kita juga memperkenalkan diri dulu sebaiknya. Jadi misal ada kecelakaan, kan ada kerumunan biasanya. Betul. Kita dekati area kecelakaan, kemudian kita memperkenalkan diri lah sebaiknya. Pak, permisi, nama saya Adit misal, dari bagian safety. Saya pernah mendapatkan training P3K. Saya boleh tolong nggak gitu. Kemudian Bapak minta tolong untuk telepon ambulan untuk datang ke sini. Jadi seperti itu. Persepsi orang untuk underestimate ya itu sebaiknya dikesampingkan dulu, disampingkan dulu. Kemudian keselamatan dari korban ya, kalau kita punya knowledge ya, kita punya kelebihan itu ya sebaiknya kita tolong. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Adit. Ini Mas Adit, kan kita masih bicara terkait dengan cara kita buat menolong seseorang saat terjadi kecelakaan di lingkungan kerja. Nah, buat cara menolong kita itu kan ada step by step atau mungkin bisa dibilang ada teknik khusus lah buat menolong saat terjadi kecelakaan di lingkungan kerja. Contoh nih Mas Adit, ada di suatu lingkungan industri yang dimana itu ada seorang karyawan yang dia itu bisa dibilang lagi down-downnya, lagi downgrade banget. Bisa dibilang fisiknya itu kurang nih Mas. Nah, ada kan dimana teknik yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan di lingkungan kerja. Contohnya adalah RGP nih Mas. Nah, sebenarnya dari pandangan Mas Adit sendiri, kapan sih Mas sebenarnya dari seorang penolong itu untuk melakukan teknik RGP? Nah, itu juga terlebih lagi bagi penolong yang non medis nih Mas. Mungkin boleh dijelaskan Mas Adit? Ya, jadi RGP atau CPR ya. Kapan sih kita harus memulainya? Dan yang pertama kita harus stepnya cek responnya dulu ya. Cek respon, bisa kita pakai respon suara seperti kita tanya dulu, Mas namanya siapa ke korbannya. Kalau dia bisa menjawab, berarti korban kan sadar gitu. Atau ketika kita tanya dan kita tepuk pundaknya misal, Mas gini, dia nggak menjawab, kemudian kita kasih respon nyeri juga, bisa kita jiwit kan, biasanya kita kasih rangsangan sakit, ternyata korbannya juga tidak ada gerakan atau jawaban, ya itu artinya korbannya tidak sadar. Ya kalau korban tidak sadar, langkah selanjutnya kita harus cek circulation-nya langsung. Circulation artinya kita cek denyut nadinya. Bisa di denyut nadi di pergelangan tangan, denyut nadi di leher sini, kemudian atau yang paling besar biasanya di pergelangan kaki. Itu ada denyut nadi yang paling besar. Kalau kita cek ternyata nadinya itu tidak ada denyutan, berarti dia tidak ada darah yang dipompa ke jantung, ke otak ya. Artinya situasi yang sangat gawat darurat. Maka kondisi itu kita wajib memberikan RGP. Ya, langkah-langkahnya kita lakukan RGP yaitu kita cari titiknya dulu. Titiknya dari setengah dari dada itu. Di atas bedang. Ya, sekitar 2-3 cm. Kemudian kita tekan pakai tumitnya tangan dengan kondisi bahu tegak lurus. Kita kasih denyutan sekitar, kalau nggak salah ya, ritmenya 100-120 kali per menit ya. Kemudian satu kali siklus biasanya 30 kali. Kalau misal di area tersebut kita ada
pemberian nafas eksternal, contohnya ada tabung oksigen Betul. eksternal, atau kalau di industri kita biasanya pakai back valve namanya, back valve mode ya. Artinya kita beri nafas secara back valve masker namanya. Dikasihkan ke korban, tinggal dipencet gini udara masuk gitu. Karena kalau prosedur mulut ke mulut sepertinya tidak disarankan ya, karena kita tidak tahu kondisi korban apakah terinfeksi atau tidak. Jadi siklusnya 30 RGP, kemudian 2 kali pemberian nafas. Oke. Diulang terus sampai korban sadar. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit. Gini jadi Mas Adit. Mungkin dari Sobat Safety ini ada yang bingung nih Mas Adit. Kan sebanyak kemungkinan setahunnya itu untuk satu siklus itu dilakukan 30 kali RGP dan 2 kali napas buatan. Nah, semisal nih Mas Adit, dalam satu siklus itu dia melakukan 40 kali RJP dan 2 kali napas buatan. Kan itu udah bisa dibilang melebihi dari yang udah diajarkan kepada kita. Nah, itu mungkin ada efek buruknya nggak Mas? Sebenarnya nggak ada ya, karena kalau misal kita nggak ada bantuan nafas buatan eksternal ya, kita nggak ada tabung oksigen eksternal atau masker back valve itu kita nggak ada, maka yang kita lakukan hanya cuman RGP aja dengan siklus dengan ritme 100 sampai 120 kali per menit. Jadi kita terus berarti nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Jadi begini Mas Adit, ada case di suatu lingkungan industri atau lingkungan kerja, di mana biasanya seorang pekerja di lingkungan industri tersebut itu dia melakukan pekerjaan di lingkungan yang hawanya itu panas banget nih Mas Adit. Nah, sampai orang tersebut itu pingsan nih Mas, akibat kelelahan karena panasnya itu yang terik banget nih, semisal kayak gitu. Nah, di area pabrik atau di lapangan suatu industri. Nah, bagaimana sih Mas cara buat menangani rekan yang sekiranya itu dia sampai pingsan nih Mas karena kepanasan? Jadi case heat stroke itu mungkin banyak terjadi ya. Mungkin selain di tempat kerja, apalagi saya juga penghobi lari ya. Lari lintas alam maupun lari di jalan itu banyak kasus seperti itu. Kalau berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman yang pernah saya tangani, kasus heat stroke, ketika kita menemui korban seperti itu, yang pertama kita mengamankan korban dulu ke tempat yang lebih teduh. Kemudian misal dia memakai pakaian yang berlebih nih, kayak mungkin kemeja atau kettle pack, ya kita lepaskan dulu lah. Kita lepaskan, setelah korbannya tersirkulasi, kita bisa dinginkan temperaturnya, bisa disiram air. Siram air mungkin dari kepala, kita kasih handuk yang kita basahi taruh sini gitu. Kemudian yang penting jangan memberikan air ketika korban belum sadar, karena resikonya korban akan bisa tersedak. Ya, ketika suhu tubuh dari korban itu sudah normal, ya tapi korban mulai sadar, kita bisa memberikan minuman ya. Ya, minuman yang mungkin sangat disarankan yaitu minuman elektrolit ya. Jadi untuk memberikan ion tubuh yang maksimal. Ketika korban sadar, bisa berjalan sedikit-sedikit ya, tetap kita merujuk ke tempat fasilitas kesehatan. Karena heat stroke itu suatu kasus kecelakaan yang sangat berbahaya terhadap organ tubuh ya. Karena dia dapat hilang kesadaran biasanya orangnya. Oke, terima kasih banyak Mas Adit. Terkait dengan heat stroke ya Mas. Nah, itu kan ada yang namanya dia itu kalau belum dilakukan penanganan nih Mas contohnya. Itu sebenarnya ada yang fatal nggak sih Mas buat organ tubuhnya nih, contoh kayak gitu? Bisa fatal. Yang pernah saya tahu kasus heat stroke yang fatal itu bisa sampai masuk ICU, itu bukan di tempat kerja gitu. Di kasus lari saya, contohnya Jadi sekitar tahun 2024 ya, di lari di daerah Yogyakarta, lari ultra sekitar 100 km, ada korban yang mengalami heat stroke karena mungkin kelelahan dan juga kurang elektrolit dan juga karena suhu tubuh yang panas. Mungkin karena saat itu penanganan yang kurang maksimal, korban sampai masuk ke ICU tidak sadar sampai 24 jam seperti itu. Jadi penanganan awal itu sangat penting kita tentang bagaimana P3K
di tempat kerja khususnya ketika menangani kasus-kasus seperti itu. Oke, baik. Makanya biasanya di tempat kerja itu akan banyak body shower biasanya. Oh, body shower. Body shower itu selain fungsinya untuk kita mendinginkan ketika terkena bahan kimia yang sangat iritan ya, contoh kayak HCl, sodium hidroksida, NaOH. Ya itu kalau kita terkena itu kan seperti luka bakar. Body shower itu supaya mendinginkan tadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Jadi kan ini terkait dengan bagaimana kesiapan dari suatu industri nih Mas, untuk contoh terjadi di lingkungan kerja tersebut. Nah, contoh nih Mas, ada di industri A dan si B. Nah, ini terkait dengan P3K atau yang bisa dibilang tadi shower untuk yang terjadi kecelakaan panas tadi, itu sebenarnya wajib ada di setiap lingkungan industri atau enggak nih Mas? Kalau sebenarnya kalau kita ngacu ke best practice sih ya, ya karena untuk industri yang terdapat potensi bahaya itu ya, paparan bahan kimia, misal cipratan ya, Betul. terkena mata, terkena tangan, itu biasanya industri akan menyediakan e-washer maupun body shower. Ya, supaya misal terjadi gawat darurat, tenaga kerja itu akan tahu, oh di sini ada tempat e-washer, maka ketika saya terkena bahan kimia, saya akan segera mencuci mata saya. Jadi biasanya ketika induction itu kami dari safety akan memaparkan bahwasanya ketika bapak-bapak terkena bahan kimia A yang karakternya seperti ini, misal korosif, iritan dan lain-lain, maka bapak-bapak bisa menuju tempat e-washer maupun body shower di area ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Jadi kita masih bicara terkait dengan cara kita buat menolong seseorang yang terjadi kecelakaan nih Mas. Sebenarnya dari penolong itu harus melakukan step yang pertama nih Mas. Nah, dari Mas Adit sendiri, step pertama buat kita sebagai penolong untuk menolong korban itu seperti apa Mas? Gini ya, step P3K mungkin dari yang saya tahu ya, yang pertama itu adalah danger dulu. Artinya kita harus observasi bahwasanya kita sebagai penolong itu harus aman dulu. Contoh yang kita balik yang kasus pertama tadi, korbannya jatuh di tengah jalan yang area lalu lalang kendaraan. Danger artinya kita harus menyelamatkan kita dulu dan juga korbannya. Korbannya kan kalau kita bilang danger karena dia di tengah jalan kan tidak safe, tidak aman karena ada resiko kita nanti sebagai penolong maupun korban akan tertabrak kendaraan lain. Ya kita bawa korbannya ke pinggir dulu, ke tempat yang aman, yang rata, datar. Kemudian adalah call for help ya. Jadi kita harus meminta bantuan. Kalau di pabrik, di plant biasanya prosedurnya kalau ada kecelakaan kita harus meminta bantuan, bisa info ke atasannya. Info ke CCR, kemudian info ke safety, atau info langsung ke klinik. Biasanya itu prosedurnya. Ketika call for help sudah aman, kemudian di situ ada petugas yang tahu info ataupun knowledge tentang menangani kegawat daruratan, kita bisa langsung melakukan cek responnya. Cek respon yang stepnya yang kayak tadi. Ketika cek respon sudah, baru kita cek circulation-nya. Circulation kita cek nadi. Ketika cek nadinya nggak oke, berarti kita harus melakukan RCP ya. RCP sampai berapa siklus, kemudian korban sudah ada nafasnya, kita baru bisa kita cek jalan nafasnya, RW-nya. RW-nya kita betulkan, kemudian kita beri nafas ya, seperti itu. Baik. Siklusnya yang circulation maupun airway dan breathing kita ulang terus ya. Kasusnya biasanya gini, kapan sih kita berhenti untuk melakukan RCP? Biasanya kan gitu. Kita berhenti ketika melakukan RCP itu biasanya ketika yang pertama penolongnya kelelahan. Kita sudah melakukan RCP, misal sudah setengah jam nih, kita udah capek ya. Kemudian kita misal dibantu oleh 2 orang juga sama capeknya. Kita udah nggak mampu lagi, kalau kita nolong lagi kita yang pingsan. Gitu. Kita boleh berhenti kalau gitu. Kemudian yang kedua, korbannya sudah mengalami yang namanya kaku mayat ya. Artinya korbannya sudah
Tidak ada bisa indikasi ya tidak bisa ditolong oke. karena ada indikasi sudah mati secara biologis ya. Ada ruam biru, lebam biru di area kaki biasanya atau di belakang punggung, itu kita boleh berhenti. Atau ketika bantuan yang lebih advance sudah datang, misal ambulan dari rumah sakit sudah datang, itu kita bisa berhenti melakukan RGP. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Nah, ini saya ambil contoh aja nih Mas dari yang diceritakan sama Mas Adit tadi terkait dengan kecelakaan di suatu jalan raya nih Mas, misal. Nah, pasti kan ada cedera umum nih yang dialami oleh korban saat terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, dari Mas Adit sendiri itu cara pertolongannya itu seperti apa nih Mas? Contoh kayak ada mungkin luka lebam atau mungkin ada luka robek di daerah tubuhnya, itu seperti apa Mas? Gini, kalau di jalan raya biasanya kan ada cedera, mungkin ada luka terbuka ya. Iya, Ya, luka terbuka. Ya, kalau ada luka terbuka berarti kita harus melakukan balut tekan ya, namanya tekniknya. Jadi ketika ada pendarahan, kita harus menghentikan pendarahannya dulu ya. Kita tekan pendarahannya, kemudian kita tekan nadi terdekat, kita elevasi ke atas sampai kayak misal ada pendarahan di sini nih, ya, kita tekan, kemudian di sini ada nadi, kita tekan, bawa elevasi ke atas sampai berhenti, baru kita balut seperti itu. Misal patah tulang dia, ya kalau patah tulang berarti ada beberapa join di tulang itu yang kita imobilisasi, artinya kita harus topang supaya tulangnya itu tidak bergerak. Kita pakai bidai biasanya. Kita pakai bidai, misal di situ tidak ada alat bidai nih, ya kita pakai yang ada di situ apa? Ada kayu, kita pakai kalau ada papan ya kita pakai. Kemudian mitelannya nggak ada ya kita pakai seadanya, pakai kaos bisa gitu. Pakai kain, pakai spanduk seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Jadi nih Mas, pasti mungkin nih, nggak pasti aja, mungkin kebanyakan orang itu masih merasa takut nih Mas. Misal ada terjadi kecelakaan di suatu lingkungan kerja yang korbannya itu ada pas di depan matanya nih Mas. Nah, dia itu takut buat memberikan pertolongan karena bisa dibilang dia itu masih kurang pengalaman nih Mas. Nah, tips dari Mas Adit sendiri buat si penolong karena dia masih merasa takut itu seperti apa Mas? Jadi kalau ada kecelakaan ya, kemudian kita masih belum, istilahnya belum siap atau belum mampu ya. Yang pertama mungkin kita harus tetap tenang ya, tetap tenang. Kemudian kita harus berpikir langkah logis apa sih yang kita bisa membantu korban. Mungkin kita bisa menelpon emergency contact number ya. Kalau di area Surabaya itu kan 112. Itu kita bisa gunakan channel itu untuk menelpon channel itu supaya tim medis bantuan eksternal itu datang. Biasanya responnya sangat cepat kalau kita telepon itu. Sekitar 5-10 menit ambulan itu akan datang. Jadi meskipun kita nggak punya basic knowledge nih, tapi kita langsung melakukan call for help aja. Kita meminta bantuan supaya pihak yang lebih paham itu bisa membantu gitu. Dan Baik. juga mungkin kita manajemen tentang crowd controlnya ya. Jadi orang-orang supaya diimbau tidak terlalu berkerumun ya. Misal korbannya masih sadar nih, supaya oksigen itu bisa masuk ke korban tadi. Karena kan biasanya kebanyakan dari karyawan ataupun orang-orang yang melihat suatu kecelakaan kan pastinya biasanya berkumpul nih Mas ya, karena melihat. Baik. Baik, terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Jadi tadi udah bisa dibilang dari Mas Adit sendiri, walaupun dari teman-teman nih dari Sobat Safety yang saat itu juga melihat suatu kecelakaan di lingkungan kerja ataupun di suatu jalan raya, itu paling enggak dari Sobat Safety atau si penolong itu harus memberikan effort dengan cara contoh menelpon ambulan seperti itu ya Mas. Baik. Terima kasih banyak Mas Adit atas jawabannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Adit. Karena apa teman-teman? Tadi udah memberikan banyak wawasan yang sangat bermanfaat sekali nih untuk kita semua. Nah, dan juga dari Mas Adit sendiri sebagai ahli K3 ya Mas ya. Nah, di lingkungan kerja tersebut itu juga pastinya
memberikan dampak lah yang positif buat kita semua di podcast K3 kali ini. Nah, tentunya buat teman-teman dari Sobat Safety semua, nanti jikalau ada pengalaman yang berbeda nih dengan Mas Adit, contoh di lingkungan kerja, cara menolong dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa ikutan sharing pengalamannya di kolom komentar ya Sobat Safety. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Adit selaku narasumber kita di podcast K3 di episode 23 kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena udah bisa hadir di podcast K3 pada kesempatan hari ini. Nah, seperti yang saya bicarakan awal tadi di Sobat Safety, di mana di sesi podcast kali ini itu akan ada sesi kuis nih. Nah, di sesi kuis tersebut itu nantinya akan memperebutkan untuk 1 orang pemenang saja nih Sobat Safety. Dengan menjawab kuis yang tercepat dan terbenar nih. Nah, jadi buat teman-teman dari Sobat Safety, untuk link kuisnya sendiri nanti bisa akses melalui link di bawah. Nah, link di bawah itu bisa diakses melalui link komentar ya Sobat Safety. Nah, juga tentunya saya ucapkan sendiri terima kasih banyak kepada Sobat Safety yang udah menonton dan juga mendengar dari podcast K3 di episode kali ini. Nah, jangan lupa juga untuk Sobat Safety terus pantau dan saksikan podcast K3 di episode selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Mas Adit, saya Rama pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Safety.